Karena akan ada bersamaan dengan majunya perkembangan zaman ini, orang-orang yang akan bertanya kepada saya, Pastor, apakah doa masih relevan? Saya nggak heran sih kalau muncul pertanyaan itu, saudaraku. Sekarang saudara kalau mau kirim pesan, mau kirim teks, mau kirim chat, message, tinggal hitungan detik kan? Udah nyampe. Kalau saudara mau pesan makanan, itu hanya beberapa klik aja. Zaman sekarang butuh jawaban pertanyaan, tinggal tanya AI. Kok tanya Tuhan, Pastor, kelamaan? Sekarang AI bisa jawab. Masih butuhkah saya berdoa? Teman-teman kita yang luar biasa, saudaraku, selama bulan Mei kita belajar, diajak untuk dive deeper. Selama bulan Mei kita dibawa Tuhan untuk belajar betapa pemandangan dari atas, dari permukaan, dengan ketika saudara dive deeper, it's totally different, sangat berbeda. Nah, setelah itu kita sudah menyelesaikan KKR, rangkaian KKR 10 hari. Hari ini, saudaraku, tanpa terasa kita masuk di dalam seri yang baru di bulan Juni. Yang mana saya mau membawa saudara, gereja ini jadi gereja yang strong in the spirit, saudaraku. Karena sesungguhnya itulah core gereja mula-mula. Saya tarik saudara ngelihat ke gereja mula-mula ya. Kalau kita renungkan, saudaraku, zaman gereja mula-mula, menurut saudara apakah mereka sudah punya kemampuan berorganisasi yang kuat? Secara organisasi terbatas ya, Pak. I don't think, saya rasa mereka belum punya SOP yang lengkap. Manajemen terbatas. Sampai pernah dicatat ada satu kali pembagian untuk para janda terabaikan. Jadi masalah masih ada. Secara organisasi struktural juga masih terbatas, Bapak Ibu. Kalau saudara mau berbicara fasilitas, saya yakinkan saudara nggak seperti kita hari ini. Secara fasilitas jelas-jelas terbatas, Pak. Apalagi zaman itu senggol kiri kanan, gak ada sosmed. Mau ajak orang, mau bawa orang juga terbatas. Tapi mereka punya satu. Kehidupan rohnya mereka kuat. Spiritually, rohnya mereka strong. Dan hebatnya, dari situlah Pak, kegerakan terjadi. Hebatnya, dari situlah ledakan revival sampai kemana-mana. Karena rohnya, core-nya mereka kuat. Hari ini, saudaraku, saya akan membawa saudara memahami core mereka bisa kuat, tidak bisa tidak, peranan dari berdoa. Boleh nggak saya tarik sepanjang bulan Juni ini, saya ajak yuk, let's strengthen our spiritual life. Ayo kita kuatkan lagi kehidupan roh kita. Saya akan menyampaikan satu seri firman Tuhan yang berjudul Strong in Prayer. Strong in Prayer. Boleh nggak langsung saya to the point, tanya aja Bapak Ibu? Boleh?
ya? Lihat kiri kanan saudara, tanya, masih doa enggak? Saya tembak aja ya, masih doa atau enggak? Wow, kita kasih tepuk tangan buat Pik. Karena jujur saudaraku, saya bersyukur saya hidup di sebuah negara yang actually Indonesia ini very religious. Saya rasa saudara setuju dengan saya. Bahkan survei mencatat 93% orang di Indonesia percaya Tuhan. Percaya Tuhan ya. Tuhan yang mana? Tergantung, percaya Tuhan. Kalau saya tanya kepada saudara, berapa banyak dari saudara yang percaya Tuhan itu ada, boleh angkat tangan saudara? 93% orang Indonesia percaya Tuhan. Tetapi percaya Tuhan tidak langsung menjamin orang berdoa. Kalau saya tanya, berapa banyak dari saudara masih berdoa? Tentu saja akan ada sangat banyak yang ngomong, yes pastor, saya masih berdoa, puji Tuhan. Tapi kalau mau jujur saudaraku, sebagian akan, masih lah pastor, doa makan. Tapi sebagian lagi, yang lain teriak, yes. Lagi gini saudaraku. Ya gitulah pastor. Banyak yang tidak berdoa. Pertanyaannya sekarang, kenapa nggak berdoa? Karena jujur saudaraku, banyak orang menganggap doa nggak penting. Perhatikan poin saya. Apa yang saudara anggap penting, kau prioritaskan. Betul dong? Kalau saudara menganggap, berapa banyak di sini menganggap uang penting? Semuanya rohani loh. Ada yang bilang uang penting. Saudara makan belinya pakai daun. Penting lah saudara. Karena saudara menganggap uang penting, maka saudara ngomong kan, nggak bisa lah pastor, saya harus kerja. Kenapa saudara harus bekerja? Karena uang penting. Hari ini saudara pagi-pagi yang lain masih tidur, saudara datang lebih awal, para pelayan Tuhan, halo, berarti pelayanan penting nggak? Penting. Buktinya saudara prioritaskan. Ada yang jauh-jauh, ada yang dari tempat yang bahkan kesini aja butuh 2 jam. Nah tuh, berarti pelayanan penting. Pertanyaan saya, doa penting nggak? Yakin? Ini sebagian mantap, sebagian gini. Ya penting lah pastor, doa itu penting. Tapi kalau saya nggak berdoa kan Tuhan ya maha tahu ya pastor ya. Tuhan ya baik loh pastor ya. Tuhan tuh kan maha kasih ya pastor ya. Tanpa kau sadari, mungkin di pikiran kita tahu doa penting. Tapi kenyataannya doa bisa jadi sesuatu yang secondary. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Tapi boleh enggak hari ini saya tarik berapa banyak di tempat ini yang mengaku orang Kristen, murid Kristus? Angkat tangan. Saudara angkat tangan. Berarti kalau saudara bilang orang Kristen, saudara murid Kristus, kita ikut guru kita enggak? Ikut guru kita aja ya. Boleh nggak saya ajak ngeliat seperti apa sih Yesus terhadap doa? Apa pandangan Yesus tentang berdoa? Kita buka yuk satu persatu kita lihat. Lukas pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit.
Saya mengambil dari titik ini apa poinnya, Pastor, dari ayat ini? Yesus tidak hanya memulai pelayanannya dengan baptis. Dia memulai pelayanannya di dalam doa. Saya tarik lagi yuk, Markus 1 ayat 35, multimedia bisa bantu saya dengan cepat ya. Markus 1 ayatnya yang ke-35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Apa? Ia ngorok. Yesus ngapain, saudara? Yesus bangun, dia pergi kemana? Untuk apa? Dia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Ada di sini yang mengatakan, Pastor, saya tinggal di tempat yang cukup padat. Mana saya bisa doa, yang lain tidur. Saya nggak punya tempat untuk berdoa. Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya dan sama persis, saudara, keadaannya. Dia juga tidak punya tempat untuk berdoa. Tapi Alkitab mengatakan pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ketika yang lain ngorok. Yesus keluar, dia cari tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Lukas 5 ayat yang 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan main game. Berdoa, saudaraku. Ini saya mengajak saudara kan karena saudara bilang kan pengikut Kristus toh. Berarti ngikutin gurunya toh. Teladan gurunya kayak apa gitu kan? Yuk, saya ajak lagi ya, Lukas 5 ayat 6 Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman nonton drakor. Yang mana? Yang mana? Saya bawa lagi boleh? Matius 6 ayat 9 sampai 13. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Lanjut lagi ya. Matius 26 ayat 39. Multimedia boleh munculkan. Bahkan pada saat momen dia mendekati salib, dia mengajak muridnya berdoa. Terakhir, saudara, dia menutup hidupnya. Lukas 23 ayat 46. Dengan satu doa yang sangat terkenal. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. That is your very Jesus. Poin saya jadi gini, saudaraku. Berapa banyak yang percaya Yesus anak Allah? Aminnya yang paling keras. Sebagai anak Allah, dengan semua kuasa dan keajaiban dan mujizat yang dia kerjakan, Yesus masih merasa butuh berdoa. Senggol kiri kanan boleh. Kemana kitanya gitu kan? Siapa kita ini gitu? Kalau dia yang anak Allah dengan semua kehebatannya masih ngerasa butuh berdoa. Siapa kita ini, Bapak Ibu? Kita merasa kita mampu tanpa doa. Saya landasi ini dulu boleh, Bapak Ibu? Karena akan ada bersamaan dengan majunya perkembangan zaman ini, orang-orang yang akan bertanya kepada saya, Pastor, apakah doa masih relevan? Saya nggak heran sih kalau muncul pertanyaan itu, saudaraku. Sekarang saudara kalau mau kirim pesan, mau kirim teks, mau kirim chat, message, tinggal hitungan detik kan? Udah nyampe. Kalau saudara mau pesan makanan, itu hanya beberapa klik aja. Zaman sekarang butuh jawaban pertanyaan, tinggal tanya AI. Kok tanya Tuhan, Pastor, kelamaan? Sekarang AI bisa jawab. Masih butuhkah saya berdoa? Ini jadi pertanyaan ya, Bapak Ibu ya. Is prayer still relevant? Apakah doa masih dibutuhkan?
Dengan kondisi zaman sekarang ini yang mana saudaraku, semua strategi, semua pertanyaan udah semakin pinter AI-nya. Saya tambah lagi, pengobatan medis sudah semakin hebat. Is prayer still relevant? Masih dibutuhkankah untuk berdoa? Saya tarik dulu boleh nggak? Saya ajak saudara ngelihat dulu yuk pendahulu-pendahulu kita. Penasaran nggak sih? Ada yang penasaran nggak sejak kapan Alkitab mencatat manusia berdoa? Nggak terpikir ya? Nggak terpikir ya saudaraku? Kenapa? Karena di zamannya Adam dan Hawa, manusia tuh berjalan berduaan sama Tuhan. Apa sih arti doa itu Bapak Ibu? Apa arti doa? Bercakap-cakap, berbicara dengan Tuhan. Pola doa orang manusia pertama, Adam dan Hawa, nggak seperti saudara. Pola doa manusia pertama itu eye to eye, bertatapan muka, Pak. Jadi nggak dicatat tentang doa. Sampai, yuk kita buka. Penasaran kan Bapak Ibu? Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saya tarik saudara ke terjemahan versi mudah dibaca. Ada loh saudaraku, namanya versi mudah dibaca, VMD. Ini beneran, saya nggak bikin singkatan saudara. Ini memang ada Alkitab versi mudah dibaca. Set juga mempunyai seorang anak, ia menamainya Enos. Pada masa itu orang mulai berdoa kepada Tuhan. Oke ya. Jadi zamannya Adam dan Hawa enggak saudara. Kenapa? Karena ya langsung ngobrol. Turun sampai Set, mulailah orang itu mencari Tuhan. Tarik lagi nenek moyang kita boleh? Siapa bapak orang percaya? Abraham. Kalau kita tarik ke Abraham, Pastor, apakah Abraham berdoa? Yuk kita lihat, semua harus ada ayatnya saudaraku. Kejadian 12 ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Sama-sama yuk baca dengan suara keras. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bahasanya bisa beda-beda ya saudara. Tadi yang di Kejadian memanggil nama Tuhan, yang di sini mendirikan mezbah bagi Tuhan. Artinya apa saudaraku? Berdoa. Kita tarik lagi yuk nenek moyang kita yang lain, Musa. Keluaran 15 ayat 25. Apakah Musa berdoa? Mari kita lihat. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ini bahasa yang beda lagi saudara. Kata berseru-seru kepada Tuhan ini menunjukkan satu seruan yang muncul dari dalam hati yang paling dalam. Berdoa. Again and again di dalam Alkitab, saudara akan menemukan, saudara melihat kita punya pendahulu Pak, nenek moyang yang kuat di dalam doa dan kehidupan rohnya. Oke? Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan sekarang, Pastor? Masih perlukah kita berdoa? Kan pertanyaannya balik itu lagi. Bolehkah saudara mengikuti logika saya? Zaman boleh berubah Pak. Betul ya? Dari zaman dulu nggak ada handphone, dari handphonenya masih segede gaban, sampai handphone udah sekecil mungil sekarang ini saudaraku. Zaman berubah, betul. Kemajuan teknologi semakin pesat, betul. Tapi bolehkah saya katakan ini? Same things never change.
ada hal-hal yang tidak berubah. Apa contohnya, Pastor? Saya tanya saudaraku, dengan kemajuan zaman yang ada sekarang ini, apakah saudara masih butuh oksigen? Udah maju loh zamannya, Pak. Dengan semua kemajuan zaman ini, masih butuh bernafas enggak? Ada enggak yang setelah ada AI enggak nafas lagi? Pulang katanya. Ternyata oksigen masih relevan ya. Charles Spurgeon, saudaraku, mengatakan ini. Prayer is the breath of the new life in Christ. Doa adalah nafas hidup yang baru di dalam Kristus. Sama seperti engkau butuh oksigen, doa itu nafas hidup orang Kristen. Kalau jasmanimu butuh oksigen untuk nafas, rohmu butuh doa untuk tetap bisa bernafas. Aminnya yang paling keras. Sampai di sini Bapak Ibu? Boleh ya? Ternyata dengan semua perkembangan zaman, ada hal-hal yang tidak berubah. Engkau masih butuh oksigen untuk bernafas. Engkau butuh doa. Kalau saya tanya kira-kira saudaraku, zaman dulu Pastor, ya dengan keadaan yang ada ya wajarlah ya kalau orang berseru sama Tuhan. Manusia itu masih banyak terbatasnya. Tapi kalau zaman sekarang ini kan Bu, jujur loh ya, lebih mudah, lebih dipermudah, apa-apa lebih dipermudah. Kalau nggak hati-hati bahkan orang ngomongnya gimana? Asal ada uang, semua beres. Berarti yang dibutuhkan uang. Karena semuanya sudah berubah, Bapak Ibu. Tapi kalau saya boleh tanya sama Bapak Ibu, kira-kira ya, menurut saudara, orang zaman dulu sama orang zaman sekarang mana yang lebih butuh berdoa? Hah? Boleh nggak saya jawab, sama-sama butuhnya Pak? Sama-sama. Karena setiap zaman punya tantangannya yang berbeda. Apakah menurut saudara dengan kemajuan yang ada tantangannya berkurang? Buktinya dengan zaman yang sudah semakin maju ini, isu global warming muncul. Isu katanya sudah semaju ini, kekurangan pangan muncul. Loh, kita hidup di dunia mana kok masih ada isu kekurangan pangan? See? Dengan semua kemajuan zaman ini, saudaraku, ternyata tetap ada masalahnya. Some things never change. Ada hal-hal yang tidak berubah, ada faktor yang tidak berubah. Masalah akan terus ada mau di zaman manapun, Bapak Ibu. Dan di tengah hiruk pikuknya dunia yang seperti ini, Rasul Paulus memberikan kepada kita sebuah nasihat. 1 Petrus, yuk kita lihat. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7, saudaraku. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Kamu dapat berdoa. Jadi nasihatnya Petrus di tengah semua keadaan seperti sekarang ini, saudaraku, senggol kiri kanan, jangan ikut membebei, jangan ikut ribut, be still, kuasai diri. Aduh Pastor, saya rasanya udah enggak, kuasai diri.
dan jadilah tenang. Kenapa disuruh kuasai diri dan jadi tenang? Kalau enggak bisa doa. Hari ini saudara ibadah di tempat ini, bolehkah saya katakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Aminnya yang paling keras. Kalau enggak, ininya jalan terus tuh. Jarinya nih loh, enggak pernah bisa diem. Kalau saudara enggak nguasai diri, ininya nih jalan terus Bapak Ibu. Nggak bisa tenang, nggak bisa doa, nggak bisa nyembah. Padahal kenapa kok harus menguasai diri dan jadi tenang? Yuk kita lihat, Yesus sendiri ngomong nih saudaraku, Lukas 21 ayat 36. Apa? Supaya apa? Kita berjaga-jaga dan berdoa supaya dapat kekuatan menghadapi masa-masa sukar. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Di masa sukar engkau butuh doa. Hari-hari ini nggak jadi semakin mudah Bapak Ibu. Apa yang penting pasti kau prioritaskan. Pertanyaannya balik-balik lagi saya tarik yuk. Kenapa dengan semua understanding ini orang masih nggak berdoa? Gitu. Saya bawa ya supaya nanti kita bisa mengatasi itu. Yang pertama, bisa jadi orang tidak berdoa karena merasa nggak ada hasil dan nggak ada jawaban ketika berdoa. Mazmur yuk 13 ayatnya yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Daud itu teriak saudaraku. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Ada banyak orang awalnya berdoa 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 tahun berdoa. Tapi sampai di titik tertentu doanya nggak dijawab-jawab Bu. Dan sekarang capek berdoa. Kenapa? Karena seolah-olah nggak cepat. Apalagi kita hidup di zaman sekarang yang semuanya serba instan. Makan mie aja kalau zaman dulu orang harus ambil tepung, diolah, dipotong saudaraku satu-satu keluar sampai mie-nya jadi. Zaman sekarang nggak perlu, sudah ada mie instan. Semuanya udah serba instan Bapak Ibu. Akhirnya kayak gimana ya? Kalau kelamaan itu pada nggak mau gitu. Yang cepet-cepet aja lah pastor gitu. Coba sekarang saudara disuruh ngisi app, kalau kelamaan bosen nggak? Ini app susah. Padahal sebenarnya nggak susah, cuma ngisi aja, tapi susah, gitu. Lama, repot. Semua maunya instan. Padahal saudara, yes ada doa yang langsung dijawab dengan cepat. Masih ingat kisah Elia? Elia minta api turun dari surga, apa yang terjadi? Jeder, api turun dari surga. Dalam kehidupan saudara ada jawaban doa yang secepat itu. Sampai di titik yang saudara itu takjub. Bagaimana mungkin jawaban doa bisa secepat itu? Kayak seolah-olah itu membuat saudara ngerasa kayak gini, Tuhan tuh bener-bener ada ya. Aku tuh baru ngebatin loh, belum juga ngomong loh, sudah kejadian gitu. Betul? Tapi Elia yang sama, yang berdoa api turun dari surga dan secepat itulah api turun. Pertanyaan saya, ketika Elia minta hujan turun, apakah hujan langsung turun? Dia suruh loh bujangnya naik turun, naik turun, naik turun terus sampai 7 kali. Hujan gak turun-turun. Itu the same Elia loh Pak. Orang yang sama loh. Gitu. Kenapa? Berapa banyak di sini yang masih percaya dia Tuhan? Angkat tangan saudara. Masih percaya ada Tuhan? Angkat tangan saudara. Kalau memang saudara percaya dia Tuhan, izinkanlah dia jadi Tuhan. Banyak orang ngomong dia Tuhan, tapi marah kalau dia beneran jadi Tuhan.
Loh, maksudnya gimana, Pastor? Yang namanya Tuhan tuh nggak perlu jelasin ke saudara tuh. Yang namanya Tuhan itu nggak perlu bertanggung jawab kepada saudara atas apapun yang dia lakukan. He is God. Yang namanya Tuhan itu terserah dia punya waktunya. Halo? Tapi ketika dia menjawab sesuai waktunya, saudara ngomong apa? Tuhan jahat. Lah kan dia Tuhan. Dia punya hak. Kapan dia mau jawab doa itu? The question is simple actually. Do you let him be God in your life? Dan sadar sepenuhnya kita ini hanya ciptaan Tuhan. Yang pertama ya saudaraku, bisa jadi kita gak berdoa karena kita ngerasa ya doa gak dijawab-jawab, doa gak ada ininya gitu, sia-sia. Yang kedua saudaraku, jangan-jangan ada banyak orang gak tahu cara doa yang benar. Berapa banyak di sini yang hobi main padel? Boleh lambaikan tangan? Nggak ada, semua nggak suka main padel. Saya dengar KA itu punya pemain padel yang hebat-hebat loh. Champion katanya. Berapa banyak di sini yang hobi main tenis? Nggak ada juga. Saudara hobi apakah? Berapa banyak di sini yang hobi main badminton? Oh baru ada. Oh Indonesia banget ya saudaraku. Berapa banyak di sini yang hobi sepak bola? Basket. Nah, saya ngeliat nih. Oke, turunkan tangan saudara. Pertama kali saudara main basket, saya tanya, apa langsung bisa dribble bola? Itu dribble aja ya saudara, bola tuh bisa lari-lari loh. Betul? Sesederhana saudara berpikir sepak bola, pertama kali nendang bola tuh bisa luput loh. Bola di mana, saudara kaki kemana? Betul? Pertama kali saudara main tenis, main padel, bisa mukul nggak? Bisa, ngasal Pastor. Make sense? Ternyata ketika kita nggak bisa cara mainnya, nggak fun. Saudara menemukan nggak sih manusia tuh so selfish? Saya kasih bukti boleh? Pada saat saudara foto bersama orang banyak, yang saudara cari pertama siapa? Hah? Saudara lihat betapa cantiknya foto itu berderet? Enggak peduli. Waktu disuruh milih foto, enggak peduli yang lain tutup mata, yang penting saudara paling cantik di foto itu. Maka foto itulah yang kau pilih. Ya kan, jujur kan, manusia itu seegois itu. Tahukah saudara, kalau saudara bilang saudara hobi main basket, saudara hobi main bola, hobi main padel, most probably, kemungkinan besar, saudara ahli di bidang itu. Itu bukan apa, no offense, gak ada personal thing about basketnya, atau bolanya, atau raketnya. Tapi kalau saudara gak hebat di situ, saudara ngerasa I don't like. Saya nggak suka. Tapi kalau saudara hebat di situ, saudara feels like I love it. Ada kemungkinan banyak orang tidak suka berdoa karena tidak tahu cara berdoa. Sama seperti saudara main tenis, itu ada yang namanya backhand, ada yang namanya forehand, ada yang namanya loop. Ada cara-caranya. Kalau basket saya nggak terlalu familiar. Kalau basket apa tuh namanya? 3 point. Apalagi kayak gitu saudaraku. Itu ada caranya. Nggak setiap kali kan saudara shooting terus harus 3 point terus. Pokoknya saya nggak mau kalau nggak 3 point, Pastor. Udah deket, saudara justru mundur ke belakang. Pokoknya harus 3 point. Apa begitu? Kan enggak toh? Kan tergantung toh di mana saudara syuting dengan cara apa. Doa juga sama. Doa tuh nggak semata-mata diem. Pastor saya kalau doa ngantuk. Doa tuh nggak semata-mata diem.
menunggu, nggak ada suaranya tuh. Nggak ada. Masih belum ada. Nggak selamanya doa begitu Bapak Ibu. Ada saatnya dalam doa saudara memuji menyembah Tuhan. Pastor, suara saya jelek. Saya nggak suka bagian yang itu. Ada lagi. Itu bagian dari suara saudara jelek juga nggak apa-apa. Bagian berteriak sama Tuhan. Ah! Itu semua orang bisa. Saudara hanya perlu menuangkan isi hati. Saudara nangis. Saudara berseru sejadi-jadinya sama Tuhan. Nggak perlu suara merdu Bapak Ibu. Ada momen juga di dalam doa di mana saudara itu ngobrol. Ada momen, make sense nggak sih Bapak Ibu? Kalau kita nggak tahu caranya berdoa, seringkali kita jadi males mau doa. Doa nggak enak, doa nggak seru, nggak fun. Padahal setelah saudara jago tuh main padel, main tenis, pengen main terus nggak? Jadi ketagihan nggak main basket? Jadi ketagihan bola nggak, futsal nggak? Iya. Why? Now saudara udah mahir. Saudara tahu liuk-liuknya doa. Saya kalau doa itu nabrak plafon terus, Pastor. Kayak rasanya itu nggak tahu, nggak naik doanya. Tapi setelah saudara ngerasain ada satu titik di dalam doa tuh kayak das. Itu tuh kayak rasanya tuh apa sih saudaraku? Wow, asik ya doa itu. Oke? Jadi bisa jadi yang kedua mungkin belum tahu caranya berdoa. Yang ketiga saudaraku, nah ini, yang ini saudara. Yang ketiga, terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Kesibukan itu adalah musuh terbesar kehidupan doa. Berapa banyak orang kalau disuruh doa jawabannya apa Bapak Ibu? Sibuk Pastor, harus kerja. Apalagi? Sibuk Pastor yang ibu-ibu ngurus anak. Apalagi? Sibuk Pastor, nggak ada kan yang bilang sibuk Pastor nonton drakor. Merasa nggak enak gitu. Tapi semuanya orang akan bilang doa itu sibuk gitu. Nggak bisa, nggak punya waktu karena sibuk. Tahukah saudara, ada satu orang itu yang menyentuh hati saya. Dia ngomong kayak gini saudaraku, yuk kita buka saudara. Kita lihat saudaraku. Martin Luther pernah berkata, I have so much to do today. Aku punya begitu banyak hal yang aku harus lakukan hari ini. That's why I must spend the first 3 hours in prayer. Aku begitu sibuk, aku begitu punya banyak hal yang harus aku selesaikan. Aku begitu penuh. Itu sebabnya saking aku tuh harus ada banyak hal yang harus aku selesaikan. Martin tahu, I have to spend the first 3 hours in prayer. Menurut saudara Daud seorang raja sibuk nggak? Bohong kalau nggak sibuk saudara. Kita aja yang bukan raja aja sibuk. Siapa orang di Jakarta yang nggak sibuk? Semua orang sibuk. Tapi hebatnya saudaraku, setelah Daud jadi raja, bukannya doanya ditinggalkan, dia bangun pondok Daud. Tambah kurang kerjaan kan? Kalau tadinya dia doa sendiri, sekarang 24 jam dalam satu hari dia angkat puji-pujian di hadapan Tuhan. Dia dirikan itu pondok Daud. The same understanding yang sama, pewahyuan itu diberikan kepada Pastor Obaja. Itu sebabnya kenapa keluarga Allah punya pondok Daud. Waktu itu satu kali Pak Obaja itu sedang berjalan saudaraku. Tuhan ngomong bangun pondok Daud. Pak Obaja ngomong gimana caranya. Butuh orang sebanyak itu, gak mungkin orang 24 jam mau datang. Saudara tahu apa jawaban Tuhan? Kamu loh bisa bayar ada security yang berjaga 24 jam dalam sehari. Masa
membangun pondok Daud untuk aku. Kamu bilang gak bisa. Itu rema yang Tuhan berikan kepada Pak Obadja, dan dari situlah dimulai sejak dari mungkin sudah hampir 20 tahun sekarang gereja kita di kota Solo, kecuali waktu pandemi kemarin ya saudaraku, mengadakan pondok Daud 24 jam dalam satu hari. What for, Pastor? So that everybody, whatever that is. Saudara akan takjub loh, di Pondok Daud saudara nggak nemuin semua orang berdoa. Saya itu pernah di Pondok Daud nemuin orang tidur. Loh saudara bayangin aja jam 3 pagi. Awalnya saya marah saudara, ini kan Pondok Daud kok tidur. Tapi ketika ditanya, saudara tahu apa yang dia jawab? Pastor, saya nggak bisa tidur di rumah saya. Insomnia, Pak. Setiap kali saya pulang ke rumah, mata saya akan terbuka lebar. Tapi saya heran, di tempat ini saya bisa tidur. Saudara mau bilang apa? Mau diusir? The reason is simple. Ada hadirat Tuhan di sana, dia merasa tenang. Hati yang gelisah itu disingkirkan saudaraku. Tahukah saudara, dari situlah hidupnya dipulihkan Tuhan. Menurut saudara, orang dengan kapasitas Daniel sibuk nggak Bapak Ibu? Sibuk ya? 3 raja loh. Kalau zaman sekarang mungkin 3 presiden gitu. Tapi kan kalau presiden ada masa jabatan ya Bapak Ibu. Kalau raja itu nggak pernah tahu sampai masa meninggalnya. Tapi hebatnya Daniel, 3 tampuk pemerintahan saudaraku, dia tetap diangkat menjadi orang yang ada di jabatan yang tinggi saudara. Saya rasa kita sepakat bahwa Daniel orang yang sibuk. Tapi coba saudara lihat Daniel 6 ayatnya yang ke-10 saudaraku. Mengatakan, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Terus demi didengar, kalau saya nggak salah ya, saya lihat terlebih dulu ya. Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dengar ini saudaraku, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kalau ada kata seperti yang biasa dilakukannya, berarti itu dia lakukan baru hari itu doang atau emang itu kebiasaannya dia. Padahal ayatnya ngomong gini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Artinya pada saat Daniel mendengar sebuah surat perintah itu dibuat, yaitu surat perintah yang melarang siapapun orangnya untuk menaikkan permohonan baik kepada Tuhan maupun kepada manusia selain kepada raja. Oke? Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Sesibuk itu. Ada satu pribadi tentang doa yang saya itu sangat terinspirasi selain dari Pastor Adeboye saudaraku. Tapi saya tuh menemukan satu pattern yang sama. Orang-orang yang dipakai Tuhan dahsyat ini saudaraku, orang-orang yang hidupnya itu berbeda dari kebanyakan orang. Orang-orang yang bisa survive, mengatasi keterbatasan manusia. Orang-orang yang bahkan dibawa sampai naik tinggi saudaraku, melampaui kebanyakan orang. Saya menemukan satu hal ini, mereka punya kehidupan doa yang kuat dan konsisten. Itu gak bisa dihilangkan. Pastor Yonggi Cho used to be the pastor of the biggest church, saudaraku. Saudara tahu apa yang beliau katakan, saudara? Ini langsung saya bacakan saja ya, saudara. Dari orangnya, perkataan dari Pastor Yonggi Cho sendiri. Ini yang dia katakan. Saya harus mengurus pada saat itu ya, saudara, 750.000 jemaat.
Saya harus mengurus gedung ibadah berkapasitas 12.000. That moment, saudara harus tahu, that is the biggest. Saya harus mengurus gereja satellite, pelayanan televisi, 300 rumah doa untuk orang sakit, gereja internet, bukit doa dengan 7.000 tempat duduk, mengurus fasilitas makan untuk 3.000 orang yang berdoa puasa di sana setiap hari, mengelola politeknik, panti jompo, mengurus surat kabar dengan sirkulasi 500.000 eksemplar tiap hari, mengelola university dengan 3.000 mahasiswa, mengurus 600 misionaris, dan seterusnya. Saya tanya, menurut saudara Pastor Yonggi Cho sibuk nggak? Ini yang dia katakan, itu sebabnya. Boleh dimunculkan ketika saya ada di sana. Nah, lihat saudaraku, ini ada di dia punya Memorial Park, saudara. Sebuah rumah didirikan, saudaraku, untuk menghormati ataupun mengenang Pastor Yonggi Cho. Ini yang pertama kali saudara akan temukan, prayer is the top priority in my ministry, saudara. Dia berkata seperti ini, justru itulah saya perlu berdoa 3-5 jam setiap hari untuk bisa melakukan semua tugas saya itu dengan baik. The more you carry, the heavier your burden is, the more you need to pray. Boleh dibalik Bapak Ibu? Bukan semakin sibuk gak ada waktu berdoa. Semakin sibuk dan semakin berat tanggung jawab saudara, lebih butuh berdoa. Amazing ya Bapak Ibu ya. Amazing ya. Understandingnya yang selama ini salah, kita harus perbaiki gitu. Kalau tadinya kita berpikir doa itu buang waktu, ternyata doa itu sumber kekuatan. Yang keempat, kenapa orang masih tidak berdoa, saudaraku? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, tadi poin yang ketiga saya melewatkan satu ilustrasi yang cantik sekali, saudaraku. Saya ceritakan anyway ya, karena menurut saya ilustrasi ini tuh bagus sekali. Satu kali 2 orang penebang pohon, dia diberikan target harus menebang sebanyak mungkin pohon hari itu. Penebang yang pertama berkata, aku tidak akan beristirahat supaya aku bisa menebang pohon lebih banyak. Lalu kemudian dia menebang satu persatu pohon itu tanpa beristirahat, Bapak Ibu. Lalu penebang pohon yang kedua, dia melihat, dia tuh bingung. Ini temennya ini kok dikit-dikit nanti dia nemuin berhenti, duduk. Nanti nebang lagi, dikit-dikit dia temuin duduk lagi. Duduk lagi. Di dalam hatinya penebang yang pertama berkata, udah jelas pasti yang seperti ini, saya bisa menebang pohon lebih banyak. Menurut saudara pemenangnya penebang pohon pertama atau yang kedua? Kenapa, Bu? Jadi ternyata saudaraku, pada saat dia duduk, dia bukan cuma beristirahat, dia mengasah kapaknya. Penebang pohon yang pertama kaget, ternyata setelah dihitung, penebang pohon yang kedua lebih banyak. Kenapa saudaraku? Karena pada saat dia duduk itu, kapaknya diasah, sehingga mukulnya sama Pak, dapatnya lebih cepat, jumlahnya lebih banyak, lebih efisien. Doa itu sama seperti engkau mengasah kapak. Doa bukan buang-buang waktu, Bapak Ibu. Doa membuat pikiranmu lebih jernih. Doa membuat engkau bisa melihat masalahmu dengan cara yang berbeda. Doa membuat yang tadinya sudah benang kusut terulur satu demi satu, sehingga sama-sama seolah-olah saudara sibuknya, efisien dan produksinya lebih besar. Boleh ya? Sama seperti penebang tadi itu harus diasah kapaknya. Yang keempat tadi saudaraku, kita sering merasa kita bisa tanpa Tuhan. Ada seorang raja namanya Asa, Bapak Ibu.
Asa ini memulai karirnya dengan begitu baik di dalam roh. Ini yang harus dijaga ya Bapak Ibu. Engkau bisa start in the spirit, tapi kalau nggak hati-hati mengakhirinya di dalam daging loh, gitu. Satu kali Asa ini menghadapi sebuah tentara besar, saudara. Kita buka ayatnya ya, kita lihat ya. 2 Tawarik pasalnya yang ke-14 ayat 11 sampai 12. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami, ya Tuhan Allah, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini." By the way, saudaraku, pasukan mana yang dia lawan? Pasukan Ethiopia di bawah pimpinan Zerah. Dan lihat apa yang terjadi, saudaraku. Tuhan memukul kalah orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Kenapa disebut besar? Karena pada saat itu Asa melawan 1 juta pasukan. Besar atau kecil Bapak Ibu? Dengan kapasitas Yehuda, kapasitas yang ada pada saat itu, saudaraku, terbatas sekali. Hitam di atas putih, Asa kalah. Tapi ketika Asa berseru kepada Tuhan, lucunya Asa menang Bapak Ibu, di luar dugaan. Tapi sayangnya saudaraku, gak berapa lama setelah itu Asa berubah setia, saudara. Lihat saudaraku, musuhnya jauh lebih sedikit. Asa melawan Aram, saudaraku. Asa itu justru meminta bantuan kepada Raja Aram, sampai ditegur sama Nabi Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 7. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Sangat disayangkan, lanjut lagi 2 Tawarik 16 ayat 12, saudaraku. Dalam kesakitannya itu Asa sakit, saudaraku, dan akhirnya meninggal. Ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib. Sayang ya saudara, orang yang tadinya so intuit, orang yang tadinya menyala-nyala dalam roh, tapi sekarang berubah setia. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang terakhir ya, saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Yang terakhir, kenapa orang tidak berdoa? Tidak tahu kuasa di balik doa. Saya akan tutup dengan ayat ini. Worship leader singer boleh maju ke depan. Sama-sama yuk kita baca ayat ini. Yakobus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16 bagian B. Doa orang benar, ini ayat terkenal Bapak Ibu. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada satu ayat yang kalau saudara lupa seluruh ayat di dalam Alkitab, yang satu ini nggak pernah boleh lupa. Ini ayat penyelamat. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-7, saudaraku. 17, sorry. 2 kata. Boleh dibaca 2, 3? Yes.